Tuh semuanya di HP hadirin. Padahal beda ambil air wudu dengan kita megang mushaf. Allahu Akbar. Kata Imam Syafi'i, kita lihat ayat Al-Quran pada mushaf tulisan Al-Quran, ini bernilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita baca Quran pakai HP nggak dilarang, boleh, tapi berkahnya beda. Mohon maaf ya, sekarang sedih Pak. Kita di masjid-masjid Quran banyak banget Pak, tapi nggak disentuh-sentuh kalau sama HP. Saya lihat Jumat aja 11:30 itu orang pada pegang HP baca Quran. Kalau di Al-Hikmah enggak, insya Allah. Ya saya ceritanya orang Jawa Timur ya hadirin. Oh di sini. Iya. Saya lihat masya Allah berderet orang pada baca Quran, tapi pakai HP. Padahal Qurannya ada di rak Quran itu. Allahu Akbar. Apa Nabi sampaikan betul gitu kan dalam Al-Quran itu kan? Quran hanya sekedar tulisan, tapi nggak disentuh. Baca sih baca, tapi efeknya jauh kalau kita pegang Quran. Keberkahannya jauh. Ya memang bukan nggak boleh ya, silakan Bapak yang biasa baca Quran pakai HP nggak masalah. Tapi dari segi kesehatan aja itu berpengaruh kan. Layarnya itu berpengaruh kepada mata kita juga. Iya, radiasi itu berpengaruh Pak. Tapi kita baca Quran, masya Allah itu jadi obat. Kata ulama jadi obat. Tulisan Arab itu jadi obat. Baca Qurannya jadi obat. Jadi kalau baca Quran mohon maaf harus dilafadzkan, harus dizaharkan, biar kedengaran telinga kita. Jadi jangan diam aja. Di hati itu. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahnya kencang. Ya, pertamanya bismillahirrahmanirrahim Yasin di hati. Hafal emang hafal. Lancar di hati. Tapi enggak dilafadzkan, ini beda pengaruhnya. Kalau kita baca pada lisan kita, masya Allah ada berkah pada lisan kita. Ada berkah pada telinga kita. Ada berkah bagi orang yang mendengar. Orang ya kita yang sedang baca Quran itu berpengaruh. La'allakum turhamun. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana di bulan Rajab ini istimewa? Karena memang tadi di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu istimewa. 6 bulan kemudian ketemu Rajab. Lama Pak. 6 bulan kemudian Rajab. Kenapa bulan Rajab istimewa jemaah rahimakumullah? Karena tadi bulan syahrul ibadah, syahrul mujahadah, syahrul ziyadah di bulan ini. Makanya istimewa. Dan bulan Rajab ini jemaah rahimakumullah ada peristiwa yang kita kenal dalam Al-Quran. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Itu yang istimewanya. Jadi satu-satunya Nabi dan Rasulullah yang bisa Mi'raj ya Nabi Muhammad. Kalau Nabi yang lain gak bisa Pak. Walaupun Nabi Idris mohon maaf udah di langit, udah di sorga Nabi Idris. Nabi Idris yang rahimakumullah udah di sorga. Jadi ada Nabi yang di langit itu 2, di bumi 2. Kalau di bumi Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Kalau di langit Nabi Isa dan Nabi Idris alaihissalam. Kalau di bumi ini yang rahimakumullah 2 Nabi yang masih hidup, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir di laut, Nabi Ilyas di darat. Makanya hati-hati kalau ketemu sama orang hadirin, kenal nggak kenal, kita harus bagus sama orang, harus baik di kendaraan gitu kan. Tuh, apalagi ada identitas dia seorang muslim, pakai gamis, tegur sapa assalamualaikum. Apalagi sampingnya orang tua hadirin, kita yang muda masya Allah, jangan aki-aki Pak berdiri, kita yang nyantai, aki-aki masya Allah. Ini adab hadirin. Kan kata Nabi, bukan termasuk umatku yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang muda. Nabi praktekin begitu hadirin. Kepada para sahabat itu luar biasa, muliain yang tua-tua sama yang muda-muda saya. Makanya Nabi selalu dihargai, dihormati, disegani, karena beliau luar biasa mengamalkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan banyak orang. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nabi yang ada di darat itu Nabi Ilyas. Yang ada di laut Nabi Khidir. Nanti bertemunya di padang Arafah setahun sekali pada waktu musim haji. Tuh Pak. Waktu musim haji datang itu 2 nabi tadi, masya Allah di padang Arafah. Tuh makanya padang Arafah itu kenapa mustajab hadirin? Karena memang seluruh kumpul manusia di seluruh dunia merupakan ya rukun daripada haji
sempurnanya haji, diterimanya haji ya ada di Arafah. Termasuk ada 2 nabi tadi yang Allah izinkan untuk bisa hadir bertemu di padang Arafah, yaitu nabi yang masih hidup saat ini, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir alaihissalam. Kalau Nabi Idris yang rahimahullah sama Nabi Isa, itu Nabi Idris mah kekal di surga. Nabi Isa turun yang rahimahullah saat datangnya hari kiamat. Hari kiamat insya Allah masih lama hadirin. Masih lama ya. Pokoknya mah kalau masjid masih ada yang ngajar masih lama. Tapi kalau ada masjid nggak ada yang ngajar, nah udah beda ceritanya. Al-Hikmah 5 waktu ada kan? Ya sama di Mutiara Gading, Pondok Timur juga alhamdulillah. Saya punya musola jamaah rahimakumullah 5 waktu. Kalau ada saya di rumah, biar saya ngajar yang sholawatan, yang qomat sendiri, imam sendiri, makmum istri saya nggak masalah. Benar serius. Iya borongan semuanya, biarin pahalanya biar saya. Kadang saya ngobrol sama istri saya. Nih kayaknya ini surga milik kita berdua ya. Iya, habis gimana orang pada sibuk ngurusin dunia. Ini akhir zaman jamaah rahimakumullah. Dikumpul-kumpulin di dunia, masya Allah nggak dibawa mati pak, dunia mah. Rumah di mana-mana jamaah rahimakumullah. Setiap punya uang cari rumah baru, ya kan? Oh, belilah rumah di sana, klaster yang harganya 500 miliar. Buat siapa investasi masa tua? Emang kita ngejamin? Sampai tua ngejamin kita satu umurnya 70. Saya 50 hadirin 50. Ki Anwar Zahid itu usianya sama sama saya. Ki Anwar Zahid sama sama saya, 50 tahun. Cuman beliau mah tenar hadirin. Masya Allah, Ki Anwar Zahid itu usianya 50 tahun, sama. Begitu Masya Allah. Jadi ulama besar beliau, hafid Al-Quran, pondok pesantren ribuan muridnya hadirin. Apa beliau mulia? Karena Al-Quran. Jadi kalau kita nih benar-benar demen sama Quran, dimuliain hidupnya sama Allah, dimuliain. Anak keturunan kita pengen mulia, udah kudu belajar Quran pak. Jangan kita kursus bahasa Inggris ratusan ribu, mohon maaf. Bahasa Jepang, bahasa Mandarin 500.000 tiap bulan. Iya, ngaji dekat sama Pak Ustadz jamaah rahimakumullah. Udah ngaji sama Pak Ustadz, jangan di rumah mulu. Soalnya ngaji sama Ustadz. Iya ngaji sama Ustadz ngaji. Iya, titipin kagak hadirin. Iya, ngaji doang bocah. Ngaji udah bocah paling belat lagi. Nah ini kan PR kita Pak Ustadz Pak. Emang gampang ngajarin bocah? Saya pengalaman. Itu ngajarin bocah Pak, Masya Allah. Itu abatasa. Libur Jumat Sabtu libur saya. Sabtu Ahad libur 2 hari madrasah diniyah saya. 2 hari udah lupa Pak. Abatasa lupa lagi, Masya Allah bocah. Ya Allah. Iya, agak ini banget gitu ya. Apa namanya, daya tangkapnya nih. Tapi karena sabar Pak, alhamdulillah setahun baru Iqra 1 setahun. Iya, nggak apa-apa biarin. Orang sebulak balik dulu. Ya temennya mah udah Al-Quran Pak, temennya. Ini alhamdulillah. Kita mah bangga nih Pak, gurunya bangga, anaknya ke Iqra 2 bangga. Ibu bapaknya mah ketemu saya biasa banget Pak. Biasa banget, nggak ngaruh pisan, nggak bilang makasih kayak ke Iqra 2 gitu. Bilang makasih kayak Pak Ustadz, alhamdulillah ada peningkatan anak saya Iqra 2. Kagak Pak. Biasa banget, cuek banget sama saya. Katanya nasibnya kudu pinter, Ustaz kudu kaya, Ustaz biar jangan ngarep sama jamaah. Iya Pak, repot kalau ngarep kita. Ngajar jamaah rahimakumullah santri 50 di rumah, bahkan lebih. Itu Masya Allah yang pengertian ya beberapa orang. Yang nggak ngerti ya banyak, yang ngerti udah kita mah lillahi ta'ala aja kata saya. Ngobrol mau ngajar bareng sama anak-anak nih. Udah ikhlas, belajar ikhlas. Allah Maha Kaya. Nanti rezekinya di luar abinya. Bocah datang ngasih alhamdulillah amplop diterima. Enggak pun setahun 2 tahun, bahkan dari mulai bikin madrasah nih bocah nggak pernah bayar. Gak apa-apa, udah ikhlas karena Allah Maha Kaya. Jadi makanya benar jamaah rahimakumullah, kita nih kudu minta sama Allah dicukupin rezekinya sama Allah, biar kita jangan sampai tomat kepada apa yang kita sampaikan ilmu kita, berharap dari ilmu yang kita sampaikan, berharap tadi uzroh bayaran dari orang. Ya kan? Kalau dikasih alhamdulillah jangan nolak. Jangan nolak Pak. Rezeki, wong Nabi Muhammad pernah begitu, ada seorang sahabat ya diminta tolong di suatu pedesaan. Ternyata pulang-pulang dibawain kambing Pak sebagai timbal baliknya ujroh gitu ya. Artinya
timbal balik lah gitu kan, terima kasih hadiah lah, diterima Pak. Jadi Bapak juga sama Al-Hikmah, kalau saya pulang ada yang ngasih kambing boleh, enggak ditolak, lumayan buat Idul Adha. Alhamdulillah. Dari sini Pak barangkali ada yang perlu ditanyakan. Boleh ayam. Iya, yang matang. Kalau enggak ada ya telur lah. Iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Emang jamaah rahimakumullah. Tadi kita harus paham dalam kehidupan dunia ini jangan sampai habis waktu kita sehingga nggak ada amal soleh. Kudu sergap amal soleh kita terus, harus terpacu terus dalam kebaikan. Nunggu apa lagi kita? Kalau nggak sekarang kita mulai gitu. Mulai sekarang banyakin zikir kepada Allah SWT. Nggak usah pakai bilangan. Silakan Bapak istighfar berapa kali. Asal duduk Bapak pegang tasbih, zikir sama Allah. Baca istighfar, baca sholawat, ya baca tahmid, tasbih, tahlil, takbir. Silakan perbanyak zikir kepada Allah. Itu yang membuat hati kita ini damai. Kalau sudah hati kita damai, tenang, pikiran kita juga tenang, itu yang membuat menopang kita ini, mohon maaf, selalu sehat. Selalu sehat hadirin. Karena kadang-kala jemaah rahimakumullah, mudahnya orang ini ya lemah dalam fisiknya karena terlalu over dalam pemikiran yang tidak diimbangi dengan tadi kemampuan kita, kondisi kita yang ada. Nggak usah terlalu ya jauh-jauh lah, kita syukuri aja yang ada. Begitu baru kita yang insya Allah nikmat hidup ini, nikmat. Kita alhamdulillah sekarang masih ketemu sama makan sama minum jemaah rahimakumullah di rumah. Timbang ibaratnya beras kita masak, lauknya ya ala kadarnya lah. Ketemu gitu kan di warung ada tempe, ya kita syukuri aja. Goreng tempe sama nasi putih ya kan, dinikmati bersama-sama dengan istri. Syukur kepada Allah. Yang penting badan kita sehat. Waktu masuk sholat zuhur alhamdulillah sholat di awal waktu. Enggak ngaruh dengan makanan yang kita punya di rumah kita. Orang lain enggak tahu kok apa yang kita makan. Dan enggak usah kita ngeluh dengan apa yang kita punya. Masih banyak saudara-saudara kita yang lebih jauh susah dari kita. Mohon maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya iseng saya buka tuh di YouTube. Ada seorang yang sedang testimoni gitu, sedang diwawancarai. Dia punya istri, berkeluarga ya lumayan puluhan tahun. Dan dia tidak dikaruniai anak sampai saat ini, berumah tangga. Apa yang dia dapat dalam ujian hidupnya, karena setiap manusia punya cerita masing-masing. Allahu Akbar hadirin. Itu ketika dibuka di lengannya, itu ada benjolan sebesar gini, besar 3. Ini adalah jarum ketika sebelum dicuci darah. Itu tiap minggu berapa kali dicuci darah. Itu bukan hanya ratusan, beratus-ratus kali dalam 10 tahun lebih itu. Bahkan kadang ketika ditanya, saya ya manusiawi kali, saya nggak mau ngerepotin orang. Saya sakit seperti ini, kalau seandainya saya nggak ada umur, saya siap ya Allah. Dan saya ridho dengan ujian apa yang kau kasih ini. Dan istri saya pun ridho ketika melihat suaminya seperti ini. Setiap minggu saya harus cuci darah berapa kali dan sakitnya luar biasa. Itu sebenarnya nasihat buat kita yang alhamdulillah saat ini kita normal, badan kita nggak ada kendala, kita sehat normal, nggak butuh biaya banyak untuk mengeluarkan demi kesehatan kita, nggak perlu, kita sehat alhamdulillah. Hadirin jemaah rahimakumullah, itulah yang dikatakan oleh Nabi, orang yang kaya adalah orang yang masih menikmati makanan pada hari itu dengan tidak ada kendala. Kita lihat ada orang mau makan pakai infus, hadirin nggak bisa mengkonsumsi. Itu kita udah kaya saat itu. Terus bisa ibadah dengan baik dan bisa berkumpul dengan keluarga dengan baik. Ini adalah suatu karunia dari Allah SWT. Allah alam bisawab, yang berada dari Allah, yang salah dalam berikhwan saya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.